Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ada 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Mari amati foto berikut. Bagaimana pendapat kalian? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Baik anak-anakku, setelah kalian mengamati foto tadi, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia? Yuk disimak jawabannya. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. Berita dapat disebar melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. Berita juga dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Selanjutnya jawaban nomor 2 yaitu manfaat globalisasi. Dengan adanya globalisasi tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya anak-anakku, simak teks eksplanasi berikut ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru tetap bidang linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsum MS di gelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, setelah kalian menyimak bacaan tadi, sekarang tulis informasi penting tersebut dalam setiap paragrafnya pada bagian diagram seperti berikut ya. Baik anak-anakku, setelah kalian menulis bagian-bagian yang penting dari teks tadi, sekarang baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks tadi. Kemudian temukan tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, sekarang koreksi yuk jawaban kalian. Indonesia sudah melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota terkait hal komunikasi. Baik anak-anakku, selanjutnya berikut adalah contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Peran Indonesia mengirim duta dan konsul ke negara anggota. Kedua, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Selanjutnya, bentuk kerjasamanya lagi menciptakan stabilitas politik. Peran Indonesia ikut serta dalam mengendalikan konflik dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Kemudian bentuk kerjasamanya yang ketiga mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Anak-anakku, ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Lakukan percobaan seperti gambar di atas ya. Berikut contoh kegiatan percobaan pembuktian lampu hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 6 SD Negeri Silajong, Milcam, Indik, Sumbang. Saya Afnan. Saya Yusuf. Saya Alia. Saya
obeng, gunting, gelas plastik. Lampu Volhan 5 watt. Lampu LED 5 watt. Settingan, stop kontak, kabel. Langkah kerja membuat tanda pada kardus untuk menentukan komponen masing-masing. Tempelkan saklar dan hitungan lampu di kardus sesuai titik yang telah dibuat. Lepas ujung kabel dengan gunting. Hubungkan kontak dan fiturnya. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel ke komponen. Kami akan mencoba lampu mana yang lebih terang. Lampu bohlam. Lampu LED 5 watt. Lampu neon. Kesimpulannya, jadi lampu yang lebih terang dan hemat adalah lampu LED. Demikian percobaan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat tadi percobaan, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan yang tadi. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? 2, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Selanjutnya, buatlah laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.